Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, akibat ditabrak truk, sebuah mobil angkutan umum terguling ke dalam parit di Jalan Poros Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil angkutan umum terguling ke dalam parit usai ditabrak sebuah truk misterius di Jalan Poros Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat insiden, 6 penumpang mengalami luka-luka. 4 penumpang termasuk sopir angkot dirawat di RSUD Lapatarai, Baru, 1 di Puskesmas Pakai, sementara 1 lainnya dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Diketahui peristiwa bermula saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi menghantam bagian belakang samping kanan mobil angkot. Benturan keras membuat angkot hilang kendali, oleng hingga terguling masuk ke dalam parit yang berada di sisi jalan. Usai menabrak, truk pun melarikan diri. Terjalan ada mobil truk dorong kak. Nah, kenapa ini mobilnya? Begitu terbawa turun. Tapi waktu pada saat kejadian apakah mobil tersebut singgah? Tidak singgah pak. Apa langsung keluar kak saya waktunya ada di bawah tuh. Ku cari, tidak ada mobil. Aparat kepolisian dari Polres Baru menyelidiki kasus dan memburu sopir truk yang identitasnya telah dicari. Dari Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, terima kasih Nata dan Yasmin di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar di segala arahnya, baik dari arah Ancol atau Harmoni yang akan menuju Jembatan 5, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari Sunda Kelapa yang akan menuju Ancol maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga siang nanti, mengingat kawasan ini merupakan jalur arteri yang sering dilalui oleh kendaraan yang akan mengarah Ancol, Pantai Indah Kapuk maupun Tanah Abang yang merupakan pusat perbelanjaan dan juga berdekatan dengan sejumlah destinasi wisata masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan. Sebagai jalur utama, kawasan ini juga menjadi rute penghubung penting untuk menuju ke kawasan Gajah Mada, Glodok, dan Harmoni. Selain itu adanya aktivitas bongkar muat di badan jalan, parkir sembarangan, serta tingginya arus keluar masuk kendaraan dari pertokoan sekitar juga menjadi faktor pemicu sering terjadinya ketersendatan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Kami himbau para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi juga adanya crossing bus Transjakarta dan pertemuan arus kendaraan serta penyempitan jalur imbas adanya proyek pembangunan MRT. Selain itu kawasan ini juga berdekatan dengan pasar dan pusat grosir. Untuk itu kami himbau para pengendara agar mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat yang menyeberang jalan serta terdapat pangkalan liar dan angkutan umum yang menurunkan penumpang di sepanjang jalur ini. Sementara itu berdasarkan data RSFS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 215 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 17 luka berat dan 145 luka ringan. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan juga tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kembali ke studio, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan. Ya, ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL dan juga Kepala Seksi Quality Control FP. Adapun merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Sentra Wangi, Sentra Ramos Merah Premium, Sentra Ramos Biru, dan Resik. Yang kami hormati, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PT FS di Subang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di kediamannya di Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Pemirsa, Hasto tiba pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat bersama istrinya Maria Stefani Ikewati menggunakan mobil pribadi. Sekjen PDIP ini langsung disambut Satgas Cakra Buana yang sudah berjaga di sekitar rumahnya. Sebelum tiba di rumah, Hasto mengaku sempat berkumpul bersama tim kuasa hukumnya. Hasto juga mengucapkan rasa syukur atas amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPR yang juga menyetujui usulan amnesti tersebut. Saat ditanya apakah akan berangkat ke Bali untuk menyusul Kongres PDIP, Hasto tidak memberikan jawaban yang pasti. Nggak ada ngasih nasi goreng.